يعملون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Yang puasa udah sahur tadi malam? Udah. Oke, yang nggak puasa sabar nunggu pulang ya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, kita berdoa dulu sebelum memulai ya. Ya, segala aktivitas dihentikan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi menuju siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum mulai Ibu absen dulu ya. Ahmad Fareza, izin. Di mana dia? Ada datang? Izin apa? Ada keterangannya enggak? Enggak ada. Oh. Kemudian Alpidi Habib, Alif Rifki, enggak ada keterangan. Altaf Arsalan, Anil Zikri, Ardian Syakur, Atila Wardoyo, Atila, Alfa juga, Baik Najwa. Maskernya dibuka ya biar Ibu hafal wajahnya. Udah 1 semester Ibu nggak kenal-kenal tuh gara-gara masker. Bella, Kia, Dita Hindiana, Elizabeth Chelsea, Pandi Fadila. Mana tulang belakang? Vertebrata bukan? Fitri. Oh iya, Fitri juga muka maskernya dibuka ya. I Gusti, Made Raditya, Karina Dwi Cahaya, Muhammad Fadli, Muhammad Faris, Nadine, Naura, Nazalia, Imade, Linda, Safwan. Safwan hilang tulang belakangnya juga. Salsa, Septia, Pania, Fazel, Winona. Oke. Ada 2 orang yang nggak masuk, 1 orang izin. Nah, sebelum kita mulai lagi, kalian masih ingat nggak apa aja kesepakatan kelas kita? Angkat tangannya dulu, ayo, termasuk kesepakatan kelas. Kalau ada temannya di depan atau ada yang menjelaskan di depan, harus ada yang mendengarkan. Kemudian apa
Nah, sekarang kita bahas tentang ekosistem. Menurut kalian, kalian kemarin kan udah bahas tentang hewan dan tumbuhan. Nah, hewan-hewan, tumbuhan, semuanya itu saling berinteraksi. Nah, sekarang ada yang bisa menjelaskan ke Ibu ekosistem itu sebenarnya apa sih? Ada yang tahu atau ada yang mau berpendapat? Angkat tangannya. Ayo. Nggak perlu ditulis, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar karena kita di sini mau menyamakan persepsi. Ayo. Apa itu ekosistem? Ekosistem. Sistem itu artinya ekosistem. Jadi kita akan mempelajari tentang ekosistem. Ada yang tahu nggak? Kan di ekosistem itu ada banyak makhluk hidup. Selain makhluk hidup ada apa juga? Makhluk yang tidak hidup. Ya, betul itu ya. Sekarang dari pengetahuan itu apa itu ekosistem? Ibu udah kirimin link buat kalian baca-baca tadi malam. Ayo, yang udah baca pasti tahu. Nggak ada kuota, ya Allah sedih sekali. Nggak ada yang punya buku paket. Atau yang masih punya ingatan super waktu kelas 7. Oke, mengalah. Ekosistem adalah hubungan apa nih? Ya, angkat tangan. Makhluk hidup aja atau? Oke, jadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Oke. Jadi di sini apa yang bisa kita simpulkan dari pengertian ini? Komponen ekosistem itu apa aja? Yang besar suaranya J. Ayo. Anak pramuka harus tegas suaranya. Nah, cepat. Komponennya apa aja? Yang besar. Enggak. Makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Oke, makhluk hidup dan makhluk tidak hidup ya. Nah, makhluk hidup kalau dalam biologi itu kita di sini sebut sebagai biotik. Jadi ini adalah komponen biotiknya. Nah, sekarang kalau ada biotik kebalikannya biotik berarti abiotik. Oke, jadi di sini komponen ekosistem itu ada dua. Yang pertama ada komponen biotik yang terdiri dari makhluk hidup, dan yang kedua ada komponen abiotik yang terdiri dari makhluk tak hidup. Sekarang siapa yang bisa kasih contoh makhluk hidup apa aja sih? Manusia, hewan dan tumbuhan. Oke. Jadi dari kemarin kita kan udah pelajarin ada banyak tumbuhan, hewan. Itu termasuk komponen biotik atau abiotik? Biotik ya. Jadi itu termasuk komponen biotik. Sekarang yang komponen abiotik kira-kira apa? Batu. Oke, batu. Terus tanah, air, terus udara. Apalagi satu? Matahari, cahaya matahari. Ada lagi yang lain. Ada di sini pH. Siapa yang tahu pH itu apa? Bukan HP ya. pH itu tingkat keasaman. Jadi selain dia butuh air, tanah dan sebagainya. Pak Deli. Oke.
Sekarang selain ini ada lagi nggak? Coba, Abi, apa lagi kira-kira unsur komponen abiotik selain yang di papan? Kalian kalau siang-siang kan ini suka ada sepoi-sepoi, apa tuh? Angin ya, angin juga termasuk. Sampai sini udah paham ya? Oke. Sekarang nih, komponen biotik. Komponen biotik itu ternyata bisa dikelompokkan jadi 3. Ada yang tahu nggak? Ibu kasih clue ya. Apa? Tumbuhan kan beda tuh sama hewan. Sekarang komponen biotik itu dibagi menjadi 3. Ada yang akan menjadi siapa? Produsen. Oke, benar. Terus yang ini konsumen. Detritivor atau pengurai. Jadi ada 3 ya. Yang pertama ada jadi produsen, kemudian ada jadi konsumen, dan jadi pengurai. Nah, produsen itu artinya organisme yang bagaimana? Bisa menghasilkan. Angkat tangannya dong. Ayo, siapa yang mau menjawab? Ayo. Ayo. Ada yang bisa angkat tangannya? Atau ada yang mau bantu ibu guru deh? Pasti semuanya bisa nih, cuman nggak mau ngangkat tangan aja, ya kan? Ayo dah, Faris. Produsen itu kayak penghasil makanan atau berarti organisme yang dapat menghasilkan makanannya makhluk hidup lain. Ya, untuk makhluk hidup lain aja dirinya juga. Dirinya Bisa juga juga. Ya. Berarti organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri atau kita sebut autotrof. Kebalikannya autotrof kemarin apa? Heterotrof. Nah, kalau heterotrof kan dia nggak bisa bikin makanannya sendiri. Kalau konsumen ada 3 juga ya. Ada yang kalau makan tumbuhan namanya apa? Herbivora. Terus yang makan hewan kecil-kecilannya karnivora. Oke. Terus yang terakhir yang makan segala omnivora. Nah, kalau berdasarkan tingkatannya, nah yang herbivora ini disebut konsumen tingkat 1. Yang karnivora disebut konsumen tingkat 2. Dan yang paling karnivora yang dimakan oleh karnivora lainnya itu konsumen tingkat 3. Gitu ya. Kalau omnivora ini bisa jadi dia konsumen tingkat 2, bisa jadi juga konsumen tingkat 3 ya, tergantung dia nanti makannya siapa. Intinya dia itu urutan makan dan dimakannya. Nah, yang terakhir itu pengurai. Contohnya apa? Jamur. Kemarin kita udah bahas juga sebelumnya. Terus selain jamur, apa lagi? Bakteri. Oke. Kalian akan ibu bagikan ada gambar ilustrasi ekosistem ya. Nah, di dalam ekosistem itu kan ada banyak komponen-komponennya yang seperti yang kita udah sebutkan tadi. Sekarang tugas kalian adalah mengidentifikasi dan menjelaskan apa aja sih komponen yang ada di dalam gambar tersebut, ilustrasi tersebut. Jadi kalian menganalisis apa saja komponennya, kemudian perannya itu bagaimana. Jadi apa yang terjadi kalau misalnya salah satu komponen itu
hilang atau tidak ada gitu ya. Nah, di sini akan ada diskusi sampai belakang. Nanti 30 menit sebelum berakhir mata pelajaran ini kita akan presentasikan semuanya. Semuanya maju, semua kelompok. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompoknya jadi 6 kelompok aja. Jadi yang ini, yang di sini Safwan, Radit, sama Ardian, dan Fadli sama Abi jadi satu. Ke depan semuanya, nggak ada yang di belakang ya. Ayo, maju ke depan. Terus yang kelompok 2. Atau kalau kalian mau bisa produsen apa aja, konsumen apa aja. Tapi terserah kalian sih, bebas ya. Ini ada 2 kasus ya, kalian diskusiin. Jangan terpaku sama yang di atas saja. Ada 2 kasus yang mesti didiskusiin. Semangat. Oke, udah ya. Yang abiotiknya belum. Ya misalnya nih, misalnya apa belum. Ya misalnya ada udang muda sama atau ikan kecil sama ikan dewasa. Kan biasanya ikan dewasa itu ada yang makan ikan kecil kan ya. Nah berarti dia masuk mana? Predasi. Tulis dah itu misalnya predasi titik 2. Contohnya apa? Kalian baca dulu artikelnya kan, terus nanti setelah itu kalian lihat dari artikel ini apa sih pengaruhnya
komponen abiotik itu terhadap komponen biotik. Ada dia di sini. Kelihatan, walaupun dia tidak langsung tapi ada. Nah, terus usaha apa yang kalian lakukan untuk mengatasi permasalahannya? Baca dulu ya. Ini dia komensalisme ya. Di gimana itu komensalisme? Dan itu elang ini yang di atas pohon ini dia dapat keuntungan kan dari berdiri di sini itu dia bisa ngurusin bangsanya. Oh, oke, boleh. Ya. Dan sedangkan pohon ini dia tidak dirugikan dan tidak dirugikan. Ya, boleh? Bisa. Soalnya bisa aja jadi netral. Oke. Nah, terus yang lain juga ya. Kalau bisa nih, yang netral apa? Yang kompetisi apa? Yang predasi apa? Kalau misalnya yang kompetisinya nggak ada, misalnya kelihatan. Ada predasi. Iya, ada yang predasi. Ini termasuk predasi kan? Ya, termasuk predasi. Predasi itu kan dia memakan dan dimakan. Terus kalau kompetisi, ada nggak yang kompetisi? Yang mana yang memperebutkan makanan kira-kira atau memperebutkan cahaya matahari atau apa gitu. Kesimpulan itu secara umum berdasarkan pembelajarannya hari ini gitu. Kayak misalnya kayak ekosistem itu apa, komponennya apa, kayak gitu. Ini kan kanguru ke rayap tuh, rayap kanguru itu netral hubungannya. Oke, boleh. Nah, Robsol ke ikan kecil ini kan cuma juga. Kalau kata ke sarangga ini kan predasi. Ah. Ya. Nah, jadi kalau pohon itu ke burung ini Apa? Simbiosis. simbiosis. Tapi pohonnya itu nggak ada untuk Iya, nggak ada Oke, rugi. berarti apa dia? Simbiosis apa? Simbiosis nih, komensalisme. Bisa. Atau enggak ini kata ini bisa juga sama segini. Tulis. Lihat dari sini. Kan dia banyak yang buru, terus habitatnya rusak karena hutannya ditebang, terus iklimnya berubah-ubah. Kenapa iklim itu berubah? Karena banyak polusi kan. Nah, berarti apa usaha kalian, kita gitu. Tulis. Terus kesimpulannya berdasar ya. Yang lain dengarkan teman-temannya yang presentasi di depan. Dengarkan dulu, waktunya udah habis. Dengarkan temannya lah mau presentasi dulu di depan. Oke, sinian. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, nama anggota Arya Sakur, Bapak Jadi Putra, Azmi Habib, Muhammad Fadli, Ade Redia. Saya akan menjelaskan tentang kerja Langkah kerja 1. Amatilah gambar ilustrasi ekosistem yang diberikan oleh guru. 2. Identifikasilah Yang lain dengarkan. komponen biotik dan komponen abiotik dari ekosistem tersebut. Komponen biotik 1. Kangura, 2. Lobster, 3. Ikan, 4. Elang, 5. Siput, 6. Katak, 7. Ular, 8. Bakteri, 9. Alga, 10. Plankton, 11. Yang abiotik. Komponen abiotik 1. Tanah, 2. Air, 3. Udara, 4. Angin, 5. Cahaya matahari, 6. Batu. Saingan pada populasi untuk menempati habitat di sana seperti burung, elang, makanan ular. Ikan memakan plankton, ular memakan katak memakan serangga. Jika ekosistem tersebut terjadi kemarau panjang, air perlahan akan mengering dan tempat tersebut akan menjadi gersang. Dan satu persatu hewan tumbuhan di ekosistem tersebut akan mati dan ekosistem di sana tidak seimbang. Reboisasi atau penghijauan kembali agar ekosistem tersebut tetap stabil dan subur. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 memperkenalkan nama
Komponen abiotik: 1. Ikan dewasa, 2. Ikan kecil, 3. Kepiting, 4. Kepiting dewasa, 5. Udang dewasa, 6. Udang muda, 7. Ubur-ubur, 8. Pohon mangrove, 8. Kepompong. Komponen abiotik: 1. Cahaya matahari, 2. Udara, 3. Angin. Jawaban hasil diskusinya: 1. Netral, kepompong dan ubur-ubur. 2. Kompetisi, kepiting dan kepiting dewasa, udang muda dan udang dewasa. 3. Predasi, ikan kecil dan ikan dewasa. Komensalisme, ikan remora dengan ikan hiu. C. Parasitisme, nyamuk dengan manusia. Bisa kita simpulkan bahwa komponen abiotik terhadap komponen biotik itu sangat penting. Contohnya seperti hutan yang menjadi habitat dan sumber makanan dari rusa. Jika terjadi perubahan iklim dan alih fungsi hutan rusa akan kehilangan habitat dan sumber makanan. Usaha yang dapat kita lakukan adalah menjaga kelestarian hutan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Dalam suatu ekosistem terjadi interaksi antar komponen. Interaksi tersebut terdiri dari netral, kompetisi, predasi, dan simbiosis. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok Karinadi Cahyaningrum, Fania Anissa Rahman, Winona Manis Regina Zaida, Baik Najwa Safazal Sabila, Ninda Safitri Oktaviani, Dita Indiana. Jawaban hasil diskusi kami adalah predasi, contohnya ikan dewasa yang memakan ikan kecil atau udang muda, ubur-ubur yang memakan ikan kecil. Kompetisi, contohnya ubur-ubur dan ikan dewasa karena keduanya sama-sama memakan ikan kecil. Simbiosis, mutualisme, udang yang selalu mengikuti kepiting. Mutualisme, kerbau dengan burung jarak. Komensalisme, ikan remora dan ikan hiu. Parasitisme, benalu dengan tanaman inangnya. Jawaban hasil diskusi kami: iklim yang berubah-ubah, penurunan kadar oksigen dikarenakan penebangan pohon secara sembarangan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan adalah melarang perburuan liar dan penebangan pohon secara liar. Mengadakan penanam pohon kembali atau reboisasi, mengurangi penggunaan kendaraan yang berasap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya, Muhammad Faris Febriano, Fajar J. Mugeni, Igusti Lanang Asindra, dan Alta Barsalan. Komponen biotik ada rumput, pohon, capung, elang, rusa, jamur, semut, belalang, dan kodok. Dan komponen abiotik ada tanah, O2, cahaya, air, dan udara. Nomor 3, sekarang kasus berikut bersama teman kelompokmu. Dalam suatu ekosistem terjadi interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi tersebut dapat berlangsung antar komponen biotik dalam bentuk netral, bisa saling untung atau merugi. Kompetisi, persaingan pada populasi yang menempati habitat dan manusia yang sama. Predasi, interaksi antar individu atau populasi di mana populasi yang satu memangsa populasi yang lain. Dan simbiosis, mutualisme, parasitisme atau komensalisme. Berdasarkan hasil pengamatan, kami telah membuat beberapa kesimpulan. Berikut adalah jawaban hasil diskusi. Interaksi di mana kodok menjadi pemangsa utama dari belalang dan capung, di mana dan kodok di mana elang menjadi pemangsa utama dari kodok.
simbiosis komensalisme, yakni saat elang memanfaatkan pohon dan rumput sebagai sarang. Netral, suatu interaksi antara elang dan rusa yang sama tidak menguntungkan satu sama lain. Kasus kedua, ekosistem yang kami amati sebagai berikut. Ini adalah jawaban hasil diskusi kami. Apa yang terjadi pada ekosistem jika mengalami kemarau panjang? Apa yang terjadi adalah airnya menjadi kering, rumput dan pohon mulai tewas, binatang seperti rusa tidak dapat minum, wilayah reproduksi kodok dan capung menghilang. Dan apa yang mempengaruhi jika hal tersebut terjadi? Karena banyak makhluk mempengaruhi. Apakah itu mempengaruhi ekosistem bagian sana? Iya, karena banyak makhluk hidup yang dirugikan karena air yang merupakan abiotik berkurang. Usaha apa yang harus dilakukan? Yaitu mengevakuasi hewan-hewan yang mengalami kekeringan bagian untuk selanjutnya dikirim ke ekosistem yang lain. Kedua, membuat hujan kepada lingkungan tersebut seperti membuat hujan buatan. Ketiga, usaha hewan bisa juga dengan menyimpan suplai makanan. Kesimpulannya adalah ekosistem sendiri merupakan hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan makhluk tidak hidup, di mana darat juga merupakan habitat atau wilayah di mana ada interaksi yang terjadi. Dan bila ada suatu hal makhluk hidup atau makhluk tidak hidup yang hilang dari suatu ekosistem, maka akan menghasilkan hal makhluk hidup atau makhluk tidak hidup yang lain akan mengalami kehilangan juga. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu mau kalian buat kesimpulan terkait pembelajaran hari ini, oke? Siapa yang bisa ngambil kesimpulan? Ayo coba. Yang lain dengarkan ya. Suaranya yang besar, Fitri. Oh ini. Oke. Jadi kesimpulan untuk pelajaran hari ini yaitu ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Ekosistem memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik yang terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Dan yang kedua yaitu komponen abiotik yang terdiri dari pH, batu, tanah, air, dan udara. Ya. Lanjut, siapa lagi satu Ibu mau perwakilan dari yang cowok? Buat kesimpulan hari ini. Baiklah, untuk materi kita pada hari ini yakni ekosistem, kesimpulan saya ekosistem sendiri adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup, dan makhluk hidup sendiri adalah biotik dan dengan makhluk yang tidak hidup atau bisa disebut antibiotik. Biotik. Aduh doang. Terus pada dalam sebuah ekosistem terjadi berbagai-bagai macam interaksi yang daripadanya ada mutualisme kayak simbiosis yang ada mutualisme ataupun parasitisme. Adapun juga interaksi-interaksi yang lain. Serta kalau ada hewan yang atau suatu hal baik itu makhluk yang hidup ataupun makhluk tidak hidup dapat mempengaruhi suatu ekosistem tersebut. Sekian. Berdasarkan kegiatan kita hari ini, apakah kalian sudah mengerti konsep dari ekosistem? Mengerti ya? Kemudian komponennya ada apa aja tadi? Biotik dan abiotik. Yang biotik itu adalah makhluk hidupnya. Kalau yang abiotik yang makhluk tak hidup. Nah, komponen biotik dan komponen abiotik itu saling mempengaruhi. Contohnya tadi di kasus apa?
seharusnya rusa yang terancam punah. Oke. Sebelum berakhir, Ibu ada kuis, kalian jawab. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, terima kasih banyak. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini berkah. Amin. Apalagi bulan puasa, yang lagi puasa, pahalanya dapat berlipat ganda. Amin. Semoga nggak cuma hari ini aja, tapi pembelajarannya bisa bermanfaat untuk kalian sampai kalian lulus dan kerja nanti, oke? Amin. Nah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa sesuai dengan ajarannya masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Selesai. Sekali lagi Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.